Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masri Fatin. Saya mempunyai usaha ternak puyuh mulai tahun 2012. Pertama usaha puyuh saya itu masih kurang lebih 1000 ekor. Dengan 1000 ekor lama kelamaan menjadi tambah akhirnya menjadi kurang lebih 10.000. Dengan bertambahnya 10.000 itu saya mengalami banyak pengalaman mulai dari belum punya customer sampai mempunyai customer langganan saya sampai sekarang. Mulai dari saya kenal di Facebook sampai customer saya itu datang ke rumah, dan mesti kalau ada liburan seperti Desember itu mesti orangnya berlibur ke Malang dan menemui kami sebagai peternaknya. Pertama usaha bisnis puyuh itu usaha sampingan dulu itu. Pertama kan saya dulu kerja di notaris, terus menikah, saya tidak bekerja, terus mempunyai keluarga. Hitung-hitung saya di rumah gitu. Nyoba, ada saudara saya dari Blitar itu punya usaha ayam telur ayam itu, terus nambah lagi telur puyuh, terus begitu kan masih belum booming dan masih belum kenal seperti di Blitar. Itu saya mencoba gini loh, ada telur puyuh, modalnya juga sedikit dan tidak memakai lahan yang luas gitu. Itu saya coba dulu 1000 dulu, alhamdulillah mengalami peningkatan, juga berhasil. Pertama bisnis usaha puyuh itu seperti model kanvas, harus mempunyai 9 poin. 1 poin key partner, 2 key activities, 3 key resource, 4 value proposition, 5 customer relationship, 6 customer segment, 7 channel, 8 cost structure, 9 revenue stream. Pertama itu adalah key partner atau sumber dana utama. Sumber dana utama itu melalui toko-toko sembako. Dulu sebelum saya mempunyai customer itu saya juga menawar-nawarkan ke toko-toko sembako, ke pemilik usaha kuliner, pemilik usaha catering, pemilik usaha rumah makan, terus distributor atau agen-agen telur di Kota Malang, ke seluruh Kota Malang. 6 pemilik toko di pasar, 7 rekan kerja penjual pakan ternak, dulu saya pakannya masih beli di toko pakan. 8 penjual bibit puyuh remaja. 9 pembeli daging puyuh akhir. 10 pembeli kotoran puyuh. 2 penjual tray atau kotak tempat telur. 2 pembeli sak pakan yang tidak digunakan. Poin kedua itu key activities atau aktivitas kunci. Kunci utama sebelum membuka usaha ternak puyuh itu yang disiapkan ada lahannya. Lahannya itu ada apa enggak, terus dekat dengan perumahan penduduk apa tidak, atau pedesaannya lebih baik ada di pedesaan, dan sirkulasi udaranya biar lancar, juga baunya tidak mengganggu yang lainnya atau rumah-rumah sebelahnya. Yang kedua adalah membuat kandang puyuh. Kandang puyuh itu ada kandang puyuh utama, itu tempatnya. Terus yang kedua itu kandang baterai. Kandang baterai itu kandang yang kecil-kecil
tempat puyuhnya itu. Satu baterai itu isinya 50 puyuh gitu. Setiap kotak itu ada 50 puyuh. Kalau 50 puyuh itu bisa menghasilkan telur puyuh 50 butir. 50 butir itu kalau ditimbang itu setengah kilo gitu. Terus keempat itu sebelumnya tuh melakukan pembelian bibit puyuh petelur. Nah, bibit puyuh petelur yang siap telur itu biasanya DO itu atau pesan dulu, tidak langsung ada gitu. Sebelum kita beternak puyuh itu DO dulu kapan bibit puyuhnya siap gitu kan. Itu bisa membesarkan sendiri, itu bisa beli puyuh umur 1 hari dibesarkan sampai besar, terus sampai umur 30 hari baru bisa dipindah ke baterai. Kan biasanya kalau kecil-kecil itu sebesar telur puyuh. Nah, terus yang disiapkan selanjutnya adalah pakan, vitamin, dan obat-obatan puyuh. Nah, pakannya itu wajib harus ada, itu yang harus paling utama, itu pakannya juga. Vitamin, kalau obat-obat itu biasanya puyuh tidak harus divaksin. Kalau sudah diantar atau ditaruh di baterai itu biasanya puyuh sudah divaksin, bebas dari penyakit. Enaknya peternak puyuh itu juga begitu. Biasanya penyakit puyuh itu hampir tidak ada. Kalau selama ini cuma sekali, itu paling parah itu AI, itu yang menimbulkan puyuh mati semua. Terus kegiatan utama itu juga mengontrol makanan dan minuman. Nah, itu kalau kita memberi makan dan minuman itu sehari 2 kali biar produksi telur puyuhnya itu bisa maksimal. Biasanya itu kalau memberi pakan itu pagi jam 6 sama sore itu sekitar jam 3 sama jam 4. Nah, pemberian makan dan minum itu harus runtun. Kalau pagi ya pagi jam 6 terus kalau sore itu ya jam 3, kalau misalnya jam 3 ya jam 3 terus. Tidak boleh terlambat atau tidak boleh tepat waktu, itu bisa menimbulkan hasil produksi telurnya. Nah, yang kedua aktivitas adalah membersihkan kandang. Pembersihan kandang itu minimal 2 kali sehari. Ada yang tidak usah membersihkan kandang, yang langsung telurnya bisa ditampung langsung, itu kandang baterai yang model candi itu, yang susut gitu. Terus kalau yang baterai itu biasanya kan diambil selorokannya itu dibersihkan 2 kali sehari. Kalau yang model candi itu setahun sekali itu. Terus mengontrol kualitas telur ya. Kualitas telur biasanya itu kan kalau telurnya masih muda itu genjur-genjur kan, itu berarti telurnya kurang protein, bisa kurang minum, jadi cangkangnya itu lembek. Nah, biar cangkangnya tidak lembek itu diberi makanan yang kandungan vitaminnya itu lebih bagus. Tapi juga pengontrolan telur itu bisa pemberian pakan sama minumnya itu harus maksimal. Terus aktivitas itu juga menjalin kerjasama dengan mitra kerja. Terus menjual di online shop atau di media sosial. Saya juga mendistribusikan telur, tray, pakan, vitamin, dan obat. Selain usaha ternak puyuh, saya juga menyediakan tray, menyediakan pakan puyuh dan vitamin dan obat-obatan. Biasanya itu saya sama mitra kerja yang saya beri, langsung saya antar pakannya sama vitamin sama traynya. Poin yang selanjutnya adalah key resource atau sumber dana utama. Sumber dana utama
dalam usaha ternak puyuh adalah yang pertama itu lahan atau tempatnya. Kalau tidak punya lahan ya otomatis kita tidak bisa menjalankan usaha puyuh. Sebelum membuat puyuh itu juga harus menyiapkan kandang baterai. Kandang baterai itu bisa membuat sendiri dari bambu, kayu, kawat, rainer, paku, paralon, tempat makan dan minum. Juga yang paling utama itu tandon air besar, itu untuk minumnya. Ya, itu. Terus poin yang selanjutnya adalah value proportion atau proporsi nilainya. Nilainya yang kami jual itu adalah telur. Yang utama berarti telur yang berkualitas. Kalau telur yang berkualitas itu telur yang tidak pecah. Nah, biar cakangnya kuat, vitaminnya juga harus bagus, pakannya juga harus bagus sesuai dengan kebutuhan puyuhnya. Selain menghasilkan puyuh, juga puyuhnya itu harus sehat biar dapat bertelur maksimal. Kalau puyuh petelurnya tidak sehat itu akan juga puyuhnya tidak mau bertelur gitu loh, juga akan mengurangi hasil produksi telur dan mengurangi hasil pendapatan kita. Terus kami juga menawarkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Biasanya kami juga memberikan harga di bawah pasar karena saya juga termasuk agen atau distributor besar gitu. Jadi harganya lebih murah dari yang lainnya. Selain menghasilkan telur, itu juga bisa menghasilkan pupuk organik dari kotoran puyuh. Kotoran puyuh kalau dikeringkan itu bisa laku 15 sampai 20 per sak. Biasanya yang mengambil pupuk organik itu kami langganan saya itu petani jeruk dari Ndau. Pupuk apa itu namanya, kotoran puyuh yang sudah kering itu saya taruh di sak, itu biasanya diambili peternak petani jeruk dari Ndau. Dan poin selanjutnya adalah customer relationship, yaitu hubungan pelanggan. Kami juga melakukan hubungan pelanggan dengan baik. Kami menjaganya, kami mengadakan pertemuan dengan customer, kami juga saya mendatangi customer langsung gitu biasanya itu. Kami juga memberikan promosi dengan promosi atau diskon. Kalau membeli semakin banyak, saya kasih harga lebih murah lagi. Terus sama promo gratis ongkir, biasanya begitu saya. Terus saya juga selalu menanyakan telurnya sudah habis apa belum gitu. Terus saya antar sendiri langsung gitu. Terus poin selanjutnya adalah customer segmen pelanggan. Nah, pelanggan saya itu pengusaha di bidang kuliner, peternak burung lovebird. Kenapa peternak burung lovebird itu? Biasanya burung lovebird itu makannya itu telur lah. Orang-orang itu suka memberi makan itu sama telur puyuh, bukan telur ayam itu, karena kalau telur ayam itu katanya kebesaran gitu. Pemilik toko atau warung-warung sembako itu sebagian semuanya itu menyediakan selain telur ayam juga telur puyuh, mesti begitu. Dan distributor atau agen-agen telur yang ada di Kota Malang semuanya itu hampir langganan saya. Terus masyarakat umum itu masyarakat yang ada di sekitar saya juga untuk konsumsi sendiri, atau kalau ada hajatan. Terus kalau biasanya itu kalau hari besar gitu, itu biasanya telur puyuh sangat ramai sekali sampai saya kurang-kurang gitu biasanya gitu. Channel atau saluran. Nah, saluran paling utama itu saya juga toko sembako. Kami juga kadang mengiklankan di media sosial.
melalui Facebook, melalui grup WA. Itu yang paling banyak itu di grup Facebook biasanya itu. Terus tempat penerima akhir poyo lah. Ini kalau poyo yang sudah tidak bertelur itu biasanya diterima atau saya salurkan kepada penerima akhir. Nah, yang kedua yaitu rumah-rumah makan. Sekarang kan banyak rumah-rumah makan itu menyediakan, atau sama itu apa itu, warung-warung pinggir jalan itu loh, warung apa yang namanya Soekarno Hatta itu juga banyak langganan saya itu, yang sate telur boyo itu, catering yang punya usaha catering rumahan itu ya juga pesanan telur boyonya itu juga banyak. Usaha kuliner itu juga sangat membutuhkan telur boyo. Terus katanya kalau telur ayam itu biasanya kan besar-besar, itu jadi gimana, itu mendingan telur boyo bisa 4 5 gitu, atau bisa buat camilan. Dan poin yang selanjutnya adalah cost structure, struktur biaya ya. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembuatan ternak boyo itu yang pertama itu adalah biaya pembelian bahan-bahan untuk kandang utama. Biasanya sebelum membuat ternak boyo itu paling utama itu kandang utamanya itu di mana? Biasanya itu di belakang rumah. Bisa juga di tritisan itu bisa dibuat untuk kandang boyo. Kan kandang boyo itu tidak membutuhkan lahan yang luas gitu. 4 kali 4 itu bisa untuk 1000 ekor. Biaya tukang itu untuk membuat kandang baterai itu. Selain kandang utama itu kan ada kandang baterai itu yang kotak-kotak itu. Jadi puyuhnya itu ditaruh di kandang baterai, satu baterai isi 50. Terus pembelian alat makan dan minum. Kan sebelum membuat kandang baterai kan beli kawat trainer, paku, kayu, bambu, sak yang tidak dipakai, paralon, dan pembelian pakan, vitamin, obat boyonya. Yang paling utama juga pembelian pakan. Juga biaya perawatan boyo. Biasanya perawatan boyo itu bisa diantisipasi oleh peternaknya sendiri. Bisa yang tidak membuang, atau kotorannya itu yang dibersihkan yang setahun sekali, ada yang 2 atau 3 hari sekali. Pembelian tempat telur itu seperti tray atau kotak. Biasanya saya menggunakan banyak tray itu untuk dikirim ke luar pulau, atau kan juga kalau pakai tray lebih aman, tidak pecah-pecah gitu. Terus biaya listrik itu juga membutuhkan biaya khusus. Yang paling terakhir adalah poin terakhir, revenue stream, arus pendapatan utama itu biasanya dari penjualan telur itu paling utama. Biasanya itu kalau perhitungannya adalah kalau 1000 ekor itu menghasilkan telur kurang lebih 10 kilogram. Sekarang misalnya 10 kilogram dengan harga, misalnya kalau sekarang itu paling murah 30, berarti kalau 10 itu 300. Nah, itu 300 per hari. Pakannya itu satu sak dengan harga 380 digunakan untuk 2 hari. Jadi kalau 380 dibagi 2 itu misalnya 2 untuk 2 hari, biasanya 2 hari setengah, ini saya hitung untuk 2 hari berarti 190. Nah, ini pakannya 190 per hari. Misalnya kita pendapatan telurnya 300 dikurangi 190.
itu menghasilkan 110. Nah, inilah penghasilan perharinya itu bisa menghasilkan 110 kurang lebih segitu itu perhitungan kasarnya. Nah, ini kalau penjualan kotoran ayam. Nah, kotoran ayam itu bisa laku. Satu saknya itu bisa harga 10 sampai 20. Kalau 20 itu kalau kotoran puyuhnya itu kering. Nah, kalau kotoran puyuh kering itu 20 sak. Per saknya itu 20.000. Nah, penjualan sak pakan loh. Sak pakan itu juga laku loh ini. Sak pakan bisa dibeli orang-orang itu biasanya membeli 2.000 per sak. Nah, itu bisa penghasilannya. Terus penjualan puyuh akhir lah. Puyuh-puyuh yang sudah tidak bertelur itu bisa dijual 3.500 per ekor. Nah, itu pendapatan utama kalau usaha telur puyuh. Itulah cerita dari saya yang pengalaman beternak puyuh. Alhamdulillah ternak puyuh itu tidak rugi lah. Ya kalau rugi itu bisa nutup lagi, enggak rugi sih termasuk. Ya harga itu pengaruh harga itu tidak tentu, tapi selama ini harganya standar lah. Harga puyuh juga termasuk kerja sampingan, kerja yang bisa untuk disambi itu kan cuma kerjanya cuma pagi sama sore gitulah. Ya itulah untuk usaha saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.